Titrasi amperometri. Apa itu amperometri? Ya, sebetulnya sudah dijelaskan di voltametri ya, yaitu mengukur arus pada potensial tetap. Sedangkan pada voltametri itu mengukur arus pada potensial yang diberikan, ini, yang dipindai. Nah, ini bisa dibayangkan seperti UV ya, UV vis. Kalau UV vis ini panjang gelombang, kemudian ini absorbansi. Kalau UV tidak dibedakan namanya ya, jadi hanya UV vis untuk kualitatif dan kuantitatif begitu saja. Nah, kalau amperometri itu misalnya kita mau mengukur CD ya kita lakukan di potensial ini ya. Jadi maksudnya itu di potensial tetap ini. Untuk mengukur PB ya di potensial ini begitu. Mengukur seng ya di potensial ini. Nah, kalau volta itu kan kualinya ya. Jadi itu untuk kualitatifnya potensial, kemudian arus itu adalah untuk kuanti. Ya, jadi untuk ampero mengukur arus pada potensial tetap. Kalau UV vis kan misalnya kita ingin mengetahui pola UV-nya gitu ya, spektrumnya gitu ya misalnya ya, itu nanti akan terlihat seperti ini juga ya, mirip cuma lebih lebar ya kayak gitu. Kemudian kalau kita mengukur kuantinya kan pada dalam max tertentu gitu ya. Lah ini sama. Kalau ini pada potensial tertentu. Nah itu. Jadi tujuannya adalah hanya untuk kuantitatif ya, kualitatif tidak. Ya, ini mengukur arus sebagai fungsi potensial yang diberikan. Nah, untuk amperometri, untuk mengukur secara langsung itu caranya sama dengan voltametri ya. Caranya sama dengan voltametri tadi. Nah, di topik kali ini yang dijelaskan adalah hanya titrasi amperometri ya, untuk titrasi ya, yaitu penentuan secara tidak langsung. Nah, dalam titrasi amperometri arus melewati sel titrasi antara elektroda yang terpolarisasi dan elektroda non polarisasi yang diukur sebagai fungsi volume titran yang ditambahkan. Nah, ini prinsipnya menurut persamaan Ilkovic ya, sama dengan polarografi itu ya. Arus difusi atau limiting current dikurangi arus residual current ya. Berbanding lurus dengan konsentrasi bahan elektroaktif dalam larutan ya. Jadi ini arus difusi sebanding dengan konsentrasi begitu ya. Kalau ini semua kan ini semua adalah tetapan ya. Kemudian ini tadi ya, arus difusi ini adalah selisih antara limiting current dan residual current. Jika sebagian material elektroaktif telah dititrasi oleh reagen, ya, arus difusi akan berkurang. Ya, arus difusi yang diamati pada tegangan yang diterapkan yang sesuai diukur sebagai fungsi volume larutan titran. Titik akhir adalah titik perpotongan dua garis yang memberikan perubahan arus sebelum dan sesudah titik ekivalen. Kita akan lebih jelas kalau ada contoh-contohnya ya. Kemudian instrumentasinya, titrasi amperometri dapat dilakukan dengan elektroda platina yang berputar. Titrasi dari tabung kaca berukuran panjang 15-20 cm dan diameter 6 mm. Kawat platina memanjang 5-10 mm dari dinding kaca, dinding tabung kaca. Elektroda sudah terpasang pada poros motor dan diputar dengan kecepatan konstan, yaitu 600 rpm. Sambungan listrik dibuat ke elektroda dengan kawat tembaga melewati pipa ke merkuri menutupi segel kawat platina. Seperti ini peralatannya. Kemudian keuntungannya, arus difusi yang 20 kali lebih besar daripada menggunakan drop merkuri elektrod memungkinkan untuk mengukur konsentrasi ion dengan konsentrasi yang sangat kecil. Elektroda platina yang berputar dapat digunakan pada potensial positif hingga plus 0,9 volt, di mana DME hanya dapat digunakan pada plus 0,4 volt hingga 2 volt. Elektrodanya juga mudah dibuat. Nah, ini sekarang kita bicarakan kurva titrasi ya. Kurva titrasi amperometri itu khas. Misalnya ini titran pakai D ditambah titran di atas ya.
Ini titran, kemudian ini titrat. Titran pakai D itu menghasilkan produk ya. Seperti titrasi biasanya ya. Jadi ada istilah titran dan titran. Seperti ini. Nah ini, jika A titran, yang dititrasi maksudnya, dapat direduksi, tetapi titran dan produk tidak. Artinya, titran atau yang dititrasi itu dapat mengalami reaksi redok. Sedangkan titrannya dan produknya tidak memberikan reaksi redok. Itu maksudnya ya. Sehingga kalau misalnya kita titrasi, zat yang kita titrasi itu nanti akan terjadi pengurangan titran. Yang kita titrasi itu nanti kan jumlahnya semakin berkurang ya. Karena dia membentuk produk. Semakin lama semakin berkurang ya. Semakin berkurang. Misalnya ini PB dititrasi dengan sulfat ya. PB2+ dititrasi dengan sulfat, PB bisa mengalami redok, sedangkan sulfat tidak. Ya, jadi PB-nya itu PB2+ bereaksi dengan SO4 sehingga sisa PB2+-nya semakin lama semakin sedikit. Sehingga PB2+ lama-lama menjadi habis karena terbentuk PB sulfat. Sedangkan PB sulfat sendiri tidak memberikan reaksi redok. Kemudian sisa sulfatnya itu terus kita lakukan titrasi ya. Sulfatnya ada di buret ya. Nah, itu kan tidak memberikan arus puncak ya, atau dia arusnya lurus saja. Jadi dia tidak memberikan gejolak apa-apa. Nah, ini seperti ini ya. Jadi ini titrasi PB2+ dengan SO4 2- ya, membentuk PB SO4. Nah, ini dilakukan pada potensial minus 0,18 volt. Nah, potensial ini ditentukan secara volta, semacam volta tadi ya, atau polarografi. Ya, jadi dilakukan cara itu untuk menentukan potensialnya. Berikutnya, titrannya sekarang ya, yang bisa mengalami redoks, sedangkan yang dititrasi tidak. Ya, jadi misalnya ini, Mg2+. Mg2+ ini sulit untuk melakukan reaksi redok ya, di daerah yang dilakukan untuk polarografi maupun voltametri. Kemudian Mg2+ ini dititrasi dengan 8-hidroksiquinolin. Nah, 8-hidroksiquinolin ini dapat memberikan reaksi redok. Nah, jadi pertama Mg yang ada di dalam buret itu dititrasi dengan 8-hidroksiquinolin. Karena antara baik Mg2+ maupun produk dari kompleks ini tidak memberikan reaksi redok, maka dia lurus saja. Tidak memberikan arus. Ya, dia lurus saja. Sampai titik ekivalen. Dan ini tidak dihentikan reaksinya ya, harus kita lakukan terus ya. Volume tapi selalu dicatat. Kemudian di sini setelah titik ekivalen tentunya penambahan 8-hidroksiquinolin itu diteruskan ya. Karena 8-hidroksiquinolin ini memberikan reaksi redok, maka dia semakin lama semakin banyak. Maka dia semakin lama semakin menaik. Nah, titik perpotongan ini itu adalah titik ekivalen. Sedangkan kalau kita tarik ke bawah ini adalah volume ekivalen. Kemudian berapa kadar Mg-nya? Kadar Mg-nya tentunya setara dengan jumlah 8-hidroksiquinolin ya. Setara dengan itu. Ngitungnya sama, N1V1 sama dengan N2V2. Seperti kalau kita titrasi seperti biasanya itu. Ya. Kemudian ada lagi ya, misalnya antara yang dititrasi dan titrannya itu dua-duanya memberikan reaksi redok. Contoh titrasi PB2+ dengan K2CR2O7. Ya, PB2+ juga memberikan reaksi redok ketika ini ada di buret ya. Kemudian di sini ini ada di Erlenmeyer di labu titrasi. Ketika ditambahkan K2CR2O7, maka jumlah PB2+ semakin lama semakin berkurang. Ya, sehingga redoknya menurun. Sementara PBCR2O7-nya itu tidak memberikan reaksi redok ya, sehingga yang menurun ini adalah benar-benar di PB. PB2+-nya semakin lama semakin menurun konsentrasinya ya, karena sudah terbentuk PB bikromat. Ya. Nah, suatu kali sudah sampai pas titik ekivalen itu tidak perlu kita ya dibiarkan aja ya, jadi nanti akan ketemu sendiri setelah dibuat kurvanya. Kemudian K2CR2O7-nya tetap ditambahkan.
Sehingga semakin lama semakin banyak konsentrasinya, semakin besar K2Cr2O7 tentunya akan memberikan arus yang semakin tinggi. Nah, titik ekivalennya adalah perpotongan dari kedua kurva ini ya. Jadi ini titik ekivalen itu di sini, kemudian di sini adalah volume ekivalen. Kemudian nanti antara kalau kita sudah menemukan volume ekivalen itu berarti nanti tinggal menghitung konsentrasinya adalah N1V1 kali N2V2 seperti biasanya. Kemudian ini dilakukan pada potensial minus 0,8 volt ya. Jadi ditentukan dulu sebelumnya menggunakan polarografi ya atau voltametri. Nah, ini contoh ya, misalnya ada yang dititrasi atau titran ya. Bacanya antara titran D sama T itu kan sama ya, bingung. Ini yang dititrasi, kemudian T ini titrannya, kemudian menghasilkan produk. S ini elektroaktif ya. T juga elektroaktif. Sedangkan P tidak elektroaktif. Jadi produknya tidak elektroaktif. Nah, seperti ini misalnya ya. Ini yang sudah ditentukan secara polarografi itu misalnya ya. Itu S seperti ini ya. Jadi dia naik begitu. Kemudian T mempunyai polarogram sendiri. Ini T. Ya, jadi ini tentukan sendiri-sendiri, kemudian dikumpulkan gitu ya, disatukan polarogramnya. Kemudian di sini setelah ya S ini diambil titik pas dia sudah lebih dari belok ya, sudah hampir lurus, itu di sini ditentukan ditarik garis ke bawah. Ini adalah potensial E1. Sedangkan untuk T ya, untuk T ini mempunyai potensial E2. Kemudian jika dua-duanya elektroaktif seperti ini, itu kita bisa melakukan titrasi pada E1 dan bisa juga melakukan titrasi pada E2. Nah, sekarang kalau kita melakukan titrasi pada E1, ya ini. Kalau kita melihat titrasi pada E1, maka di sini yang T ini kan tidak bisa elektroaktif ya. Jadi dia karena potensialnya belum memungkinkan T ini untuk mengalami reaksi redok. Sedangkan S ini sudah. Ya, sehingga ketika S ini dititrasi dengan T, lama-lama kurvanya menurun ya. Harusnya semakin lama semakin menurun karena S ini bereaksi dengan T menghasilkan produk. Sementara sebelum titik ekivalen, maka produk itu selalu terbentuk dan S selalu berkurang terus. Sementara itu T sendiri belum ada kelebihan ya, karena dia selalu bereaksi dengan S. Sehingga suatu saat semua S itu habis bereaksi dengan T, kemudian T kita lanjutkan lagi titrasinya ya, kita lakukan titrasi lanjut. Karena T ini potensialnya belum memberikan reaksi redok, maka T ini meskipun dia itu bersifat elektroaktif, tapi kalau potensialnya belum ke potensialnya dia, maka dia memberikan arus yang lurus saja, jadi tidak menaik, jadi lurus saja, karena T-nya ini belum sampai potensial ke E2, jadi masih lebih kecil, jadi dia belum bisa melakukan reaksi redok, gitu ya. Kemudian yang kedua, kalau kita melakukan pada E2, baik S maupun T ini dua-duanya jadi elektroaktif. Ya, kemudian yang pertama, S dititrasi dengan T, karena T-nya belum ada kelebihan, maka terbentuk produk dan ada sisa S ya. S lama-lama semakin menurun, sehingga mencapai suatu titik ekivalen. Tetapi ini kan belum tahu kita. Ya, waktu titrasi kan kita belum tahu. Nanti tahunya ya setelah kelebihan itu. Setelah ini naik lagi gitu ya. Turun kemudian naik lagi. Lah itu baru kita tahu. Jadi sampai habis, S-nya habis dan S dan T menjadi P. Kemudian ada kelebihan T karena potensialnya ini sudah melebihi S dan T, maka T ini bisa memberikan arus yang semakin tinggi ya, karena jumlah T-nya semakin lama semakin banyak ya, karena sudah tidak bereaksi lagi dengan S. Ya, jadi apa yang ditambahkan di dalam labu titrasi itu semakin banyak dan konsentrasinya tentunya semakin tinggi ya, sehingga arusnya semakin naik. Nah, perpotongan antara
kurva yang pertama dan yang kedua ini itu adalah titik ekivalen di sini. Kemudian ke bawah ini adalah volume ekivalen. Untuk kemudian bagaimana cara kita menentukan konsentrasi S adalah N1V1 sama dengan N2V2. Keuntungan titrasi amperometri, titrasi biasanya dapat dilakukan dengan cepat karena titik akhirnya dapat ditemukan secara grafis. Jadi langsung ya, kalau kita potensiometri itu kan kita membuat turunan pertama, kedua begitu ya. Kalau ini langsung titik ekivalennya dari grafik pertama saja sudah bisa. Kemudian titrasi dapat dilakukan dalam kasus di mana dihasilkan endapan. Pada penggunaan metode potensiometri atau menggunakan indikator visual tidak memberikan hasil yang memuaskan. Ya, kalau misalnya kita mau titrasi argentometri misalnya ya, itu kalau secara indikator mungkin ada kesulitan dalam melihat warnanya gitu ya, itu diatasi dengan ini bisa ya. Kemudian sejumlah titrasi amperometri dapat dilakukan pada konsentrasi rendah, yaitu 10 pangkat minus 4 molar. Jadi untuk konsentrasi yang rendah dia bisa. Di yang banyak titrasi visual atau potensiometri tidak lagi memberikan hasil yang akurat. Garam asing mungkin sering ada tetapi tidak mengganggu. Ya, jadi dengan adanya garam asing mungkin tidak mengganggu. Bahkan biasanya ditambahkan sebagai elektrolit pendukung untuk menghilangkan arus migrasi. Jika kurva tegangan arus reagen zat yang dititrasi tidak diketahui, polarogramnya harus ditentukan terlebih dahulu ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Kemudian aplikasinya adalah titrasi yang menghasilkan endapan, titrasi redok, dan untuk titrasi redok dan untuk studi pembentukan kompleks. Ya, terima kasih, selamat belajar. Kalau ada yang ditanyakan bisa ditanyakan.